Perkenalkan, nama saya Herdianto, NIM 180102055, jurusan Sistem Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustaz Melati, NIM 180102056, jurusan Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Yanti Tusuhali, NIM 180102057, jurusan Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Jeli Rulisin, NIM 180102058, Prodi Sistem Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnati Hasbi, NIM 180102059, jurusan Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Zian Fazria Marasalesi dengan NIM 180102085, jurusan Sistem Informasi. Kali ini kita akan membahas tentang Command Interpreter System dan layanan sistem operasi. Command Interpreter System merupakan bagian dari sistem operasi yang mekanisme kinerjanya ialah untuk menerima perintah dari user atau pengguna yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa mesin sehingga dapat dijalankan oleh sistem. Fungsi Command Interpreter yaitu mengeksekusi kode program secara langsung, menerjemahkan kode ke dalam beberapa representasi intermediate yang efisien, lalu segera mengeksekusinya, dan mengeksekusi kode tersimpan yang dibuat oleh compiler secara eksplisit sebagai bagian dari sistem penerjemah. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna atau command driven. Program yang membaca instruksi dan mengartikan counter statements umumnya disebut Control Card Interpreter, Command Line Interpreter, dan Unix Shell. Command Interpreter System sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi input-output device yang ada. Contohnya CLI, Windows, pen-based atau touch, dan lain-lain. Fungsi Command Interpreter System. Fungsi utama dari Command Interpreter adalah untuk mendapatkan dan menjalankan user command berikutnya. Banyak perintah untuk manipulasi file yaitu create, delete, list, copy, print, execute, dan masih banyak lagi. Shell, MS, DOS, dan Unix beroperasi seperti itu. Contohnya, ketika Unix mengetikkan command untuk menghapus file rm, file.txt, maka komputer akan mencari file yang bernama rm, lalu membuat file ke memori dan menjalankan file dengan parameter txt. Fungsi yang berhubungan dengan rm akan didefinisikan sepenuhnya oleh kode di file rm. Dengan cara ini dapat membantu programmer dalam mengcreate atau mendelete file. Contoh Command Interpreter di Windows adalah Command Prompt dan di Linux Extreme atau Console. Kegunaan Command Interpreter. Kegunaan Command Interpreter antara lain sebagai berikut. Yang pertama, eksekusi program. Sistem harus dapat memanggil program ke memori dan menjalankannya. Program tersebut harus dapat mengakhiri eksekusinya dalam bentuk normal atau abnormal atau indikasi error. Yang kedua, operasi-operasi I atau O. Pada dasar running program kemungkinan dibutuhkan I atau O, mungkin berupa file atau peralatan I atau O. Agar efisien dan aman, maka user tidak boleh mengontrol I atau O
Secara langsung, pengontrolan dilakukan oleh sistem operasi. Yang ketiga, manipulasi sistem file. Kapabilitas program untuk membaca, menulis, membuat, dan menghapus file. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi dibutuhkan jika beberapa proses yang sedang dieksekusi saling tukar-menukar informasi. Penukaran informasi dapat dilakukan oleh beberapa proses dalam satu komputer atau dalam komputer yang berbeda melalui sistem jaringan. Komunikasi dilakukan dengan cara berbagai memori atau dengan cara pengiriman pesan. Yang kelima, mendeteksi kesalahan. Sistem harus menjamin kebenaran dalam komputasi dengan melakukan pendeteksian error pada CPU dan memori perangkat I atau O atau pada user program. Beberapa fungsi tambahan yang ada tidak digunakan untuk membantu user, tetapi lebih digunakan untuk menjamin operasi sistem yang efisien, yaitu 1. Mengalokasikan sumber daya atau resource. Sistem harus dapat mengalokasikan resource untuk banyak user atau banyak job yang dilakukan dalam waktu yang sama. 2. Akuntansi. Sistem membuat catatan daftar berupa resource yang digunakan user dan resource apa saja yang digunakan untuk menghitung secara statistik akumulasi penggunaan resource. Yang ketiga, proteksi. Sistem operasi harus menjamin bahwa semua akses ke resource terkontrol dengan baik. Layanan sistem operasi. Ada beberapa layanan sistem operasi, yaitu A. Pembuatan program, yaitu sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu para pemrograman untuk menulis program. B. Eksekusi program adalah kemampuan sistem untuk loading program ke memori dan menjalankan program yang dikehendaki user maupun sistem. C. Program I atau O merupakan kegiatan di mana pengguna tidak dapat secara langsung mengakses sumber daya perangkat keras, sehingga sistem operasi harus menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi I atau O atas nama pengguna. D. Sistem manipulasi berkas adalah kemampuan program untuk operasi pada berkas atau membaca, menulis, membuat, dan menghapus berkas yang berupa file atau direktori. E. Komunikasi adalah pertukaran data atau informasi untuk dua atau lebih proses yang berada pada satu komputer atau lebih. Di samping pelayanan di atas, sistem operasi juga menyediakan layanan lain. Layanan ini bukan untuk membantu pengguna tetapi lebih pada mempertahankan efisiensi sistem itu sendiri. Layanan tambahan itu yaitu: yang pertama, resource allocator, yakni mengalokasikan sumber daya hardware maupun software ke beberapa pengguna untuk mengalokasikan job yang jalan pada saat yang bersamaan ke beberapa komputer dalam jaringan. Yang kedua yaitu proteksi sistem, untuk menjamin akses ke sistem sumber daya yang aman, dikendalikan oleh sistem sehingga pengguna dikontrol aksesnya ke sistem. Yang ketiga, accounting adalah kegiatan mereka aktivitas pengguna, report pemakaian sumber daya. Sistem operasi yang bagus harus mampu mengumpulkan data statistik pengguna beragam sumber daya dan memonitor parameter kinerja.